warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang target costing. Dan kelompoknya terdiri dari saya Muhammad Altaf, Saya Fia Septia Rahma, Saya Wiyaryani. saya Marcia Aurelia Safira, saya Gina Aulianisa. saya Hari Budi Purwanto. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian target costing. Target costing adalah strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan harga produk baru mereka sebelum mereka memproduksinya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah mereka dapat memproduksi produk baru dan mencapai tujuan laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penetapan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan, mereka dapat membatalkan rencana produk. Untuk produk yang bisa diterapkan, mereka dapat merencanakan biaya mereka di awal siklus hidup mereka. Lalu yang berikutnya, ada pun tujuan target costing, yang dimana menurut Monden dalam Febriana, target costing memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama mengurangi biaya, yang dimana adanya tujuan target costing yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah biaya, lalu pembuatan produk baru sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Dan yang kedua yaitu memotivasi. Tujuan target costing yang kedua adalah untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka juga memperoleh laba target. Dan ketika dilakukannya pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Karakteristik target costing. Berikut ini karakteristik target costing. Yang pertama, perencanaan. Karakteristik dari target costing yang pertama adalah biasa digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua, perencanaan biaya. Karakteristik target costing yang berikutnya bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Yang ketiga, orientasi perusahaan. Selanjutnya, target costing juga lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan, di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. Yang keempat, produksi barang. Karakteristik target costing yang terakhir adalah biasa digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain beserta teknik produksi barang. Yang dari itu, metode target costing biasanya akan lebih banyak berorientasi pada manajemen serta bagian teknik dibandingkan dengan bagian akuntansi. Manfaat target costing yang pertama yaitu memastikan bahwa keuntungan dapat dicapai. Manfaat utama dari penetapan biaya target adalah dapat membantu memastikan keuntungan yang diharapkan untuk produk tertentu dapat dicapai. Mencapai tujuan produk sangat penting untuk kesehatan keuangan perusahaan, sehingga penetapan biaya target dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini dapat bermanfaat bagi para pemimpin bisnis serta pemangku kepentingan lainnya dan pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua, mengurangi biaya produksi, di mana penetapan biaya target dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksinya dengan memperpendek waktu siklus produk dan menghapus langkah-langkah siklus yang tidak menciptakan nilai bagi pelanggan. Lalu dengan menggunakan proses target costing, perusahaan dapat menentukan cara yang paling efisien untuk membuat produk tanpa mengorbankan kualitas produk. Lalu hal tersebut dapat menguntungkan perusahaan dengan menjaga biaya tetap rendah, dapat membantu pelanggan Anda dengan mempertahankan standar produk yang tinggi. Yang ketiga, ada fokus pada pelanggan, di mana proses penetapan biaya target dapat membantu perusahaan untuk tetap berfokus pada pelanggan. Karena penetapan biaya target mendasarkan biaya produk pada harga yang diharapkan pelanggan. Hal ini dapat membantu pelanggan merasa bahwa perusahaan menghargai mereka, yang dapat membuat mereka lebih cenderung untuk tetap terlibat. Lalu penetapan biaya pada target juga dapat memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dengan harga terjangkau. Efektivitas penggunaan target costing. Dalam situasi pasar yang saat ini sangat kompetitif, target costing merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh perusahaan. Berikut alasannya. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak saja. Bila dibandingkan dengan tingkat permintaan, tingkat penawaran jauh lebih tinggi, sehingga pasar di sini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan harga suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan metode target costing untuk antisipasi harga pasar tersebut. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Bila produk sudah didesain dan lalu mulai produksi, maka sedikit yang dapat dilakukan untuk melakukan pengurangan biaya secara signifikan. Padahal kesempatan dalam melakukan pengurangan biaya terletak pada saat mendesain produknya.
Kelebihan target costing. Yang pertama, mampu menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk dan nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. Yang kedua, mampu memberikan harapan pada para pelanggan agar mereka bisa menciptakan produk tersebut. Yang ketiga, menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih baik. Yang keempat, sebagai salah satu cara pendekatan perusahaan dalam merancang dan juga membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Yang kelima, target costing juga mampu memberikan nilai terbaik sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, tahapan dalam menetapkan target costing. Yang pertama, mengidentifikasi target yang akan dibayar oleh pelanggan untuk produk tersebut. Hal ini akan melibatkan riset pasar untuk mengidentifikasi produk dan juga harga kompetitor. Lalu yang kedua, mengidentifikasi biaya target dengan cara mengurangi margin keuntungan target dan juga harga jual yang ditargetkan. Setiap perusahaan memiliki laba target masing-masing. Yang ketiga, memperkirakan harga produk yang sebenarnya. Lalu yang keempat, memperkirakan bahwa biaya aktual lebih besar daripada biaya target. Maka perusahaan harus bisa mengidentifikasi cara menurunkan biaya aktual. Rancangan produk juga harus bisa diubah agar bisa lebih murah dalam proses produksinya. Pada bagian manufaktur juga harus bisa mencari cara terbaik untuk membuat proses produksi agar bisa lebih efisien. Bila perusahaan sudah tidak mampu menurunkan biaya aktual ke biaya target, maka produk tersebut nantinya tidak boleh untuk diproduksi lagi. Lalu yang terakhir, terdapat tahap untuk melakukan manajemen biaya pada saat produksi dilakukan. Keputusan akhir yang harus diambil pada pengenalan produk setelah memperkirakan biaya tepat sasaran. Yang terakhir, contoh soal mengenai target costing. Sebuah perusahaan kosmetik ingin meluncurkan produk baru yaitu lip tint. Sebagai langkah pendukung, pihak manajemen memutuskan untuk menggunakan taktik target costing guna mengetahui standar harga jualnya. Berdasarkan analisis pasar, harga lip tint di pasaran yang paling terjangkau adalah 15.000 per piece. Sehubung dengan itu, perusahaan menetapkan harga target sebesar Rp16.000. Maka, margin keuntungan yang diinginkan dari lip tint tersebut adalah 20% atau jika dikonversikan sebesar 2.000 dari estimasi nominal jual. Maka, rumus untuk target costing adalah harga jual dikurangi margin keuntungan, yaitu Rp16.000 dikurang Rp2.000 sama dengan Rp14.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.